Lur, selamat datang di Ngalor Ngalebu Horor. Yo, opo kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Kalian pernah nggak mau pakai headset tapi kabelnya ruwet? Itu PR banget ngebalikinnya lur. Kali ini untuk pertama kalinya kita akan mengalor film horor Indonesia tahun 2005 berjudul Mirror. Ini salah satu film horor yang memorable lur. Di luar kekurangan-kekurangannya kayak CGI dan detail-detail lainnya, tapi film ini layak untuk ditonton, terutama buat kalian para pecinta horor. Bercerita tentang seorang gadis SMA yang super jahil, sampai akhirnya terjadi suatu insiden yang membuatnya bisa melihat makhluk halus dan juga kematian seseorang. Penasaran? Kalian belum pernah lihat kan? Anggap aja belum ya lur. Sebelum lanjut, Cak Jumadi potong rambut. Monggo sekeca akan. Mbut. Kok mbut sih lur? Kita di cermin, orang lain melalui cermin saya bisa melihat kematian, Bu. Seorang siswi SMA bernama Kikan terlihat sangat sedih. Dia memberikan pengumuman bahwa Doni, teman sekelas mereka, meninggal karena kecelakaan semalam. Temannya Dea nggak percaya karena semalam Dea pergi nonton sama si Doni. Tapi Lena dan teman-teman lainnya yakin jika Doni memang benar-benar sudah meninggal. Dan ternyata Doni belum meninggal lur. Itu cuma karangan dari Kikan yang memang suka jahil. Meskipun Doni dekat dengan Dea, tapi kayaknya Doni ini naksir sama si Kikan. Kikan pengen banget beli kalung mewah kalau tabungannya udah terkumpul. Saat malam hari di sekolah, Dea dan Lena pulang duluan dari lembur tugas praktikum di lab. Mereka mulai merasa ada suara-suara yang aneh di sana. Awalnya mereka berusaha menghiraukannya, sampai akhirnya mampus, itu apaan coba tadi ya? Mereka berdua kembali ke kelas dan terus melihat ke arah pintu. Pintu terbuka sendiri dan mereka semua semakin ketakutan. Lalu terdengar suara ketawa, tapi itu bukan suara ketawa syaiton, melainkan Kikan yang lagi-lagi ngerjain mereka semua. Kali ini perbuatan Kikan sudah keterlaluan, mereka semua marah dan pergi meninggalkannya. Kikan yang masih ketawa-ketawa terjatuh dan pingsan. Dea, Lena, dan yang lainnya mengira Kikan menjahili mereka lagi dan pergi meninggalkannya sendirian. Insiden inilah yang akan merubah hidup Kikan. Kikan tersadar keesokan paginya. Dalam kondisi yang masih linglung, Kikan masuk ke kelasnya dan ditertawai semua teman-temannya. Kikan tidak bisa mendengar jelas suara mereka dan pandangannya masih kabur. Dia melihat sosok berpakaian hitam di kelasnya dan langsung pergi dari sana. Di dalam toilet, Kikan melihat Pak Soleh, penjaga sekolah di sana yang tertunduk lesu dengan membawa seutas tali. Kikan pun mencuci matanya dan akhirnya bisa melihat dengan jelas. Ternyata Pak Soleh benar-benar ada, tapi anehnya nggak ada pantulan bayangannya di cermin. Kikan mencoba membasuh matanya lagi untuk menyadarkan dirinya, dan Pak Soleh tiba-tiba menghilang. Lalu terdengar suara berisik dari suatu ruangan. Ketika Kikan mencoba mendatanginya, Pak Soleh gantung diri. Bu Guru Yani pun mendatangi Kikan dan menenangkannya. Sesampainya Kikan di rumah, dia santai-santai dulu ya kan, nonton TV, makan sate usus dan minum jas jus. Sampai dia merasa ada sesuatu di belakangnya, yang ternyata itu adalah arwah Pak Soleh. Kikan yang terus dihantui kabur ke rumah tetangganya. Kikan bilang jika kedua orang tuanya sedang keluar kota dan ingin menginap di sana. Di lain tempat, Doni dan dua temannya yang khawatir dengan kondisi Kikan akan menjenguknya. Meskipun Kikan suka jahil, tapi kalau nggak ada Kikan, suasana di kelas mendadak menjadi sepi. Keesokan harinya, si tante memberikan cemilan titipan dari Doni. Mereka sekeluarga berencana akan liburan ke puncak. Kikan pun memberikan cemilan dari Doni untuk anak-anaknya, yaitu Andi dan Sekar, selama perjalanan nanti. Ketika Kikan melihat ke cermin, lagi-lagi dia nggak melihat pantulan bayangan mereka berempat. Kikan pun punya firasat buruk. Benar, kamu nggak mau ikut? Enggak, Tante. Makasih. Kikan pergi keluar jalan-jalan dan melihat mereka berempat dengan wajah yang sudah pucat berjalan melewatinya. Ternyata di dekat sana terjadi kecelakaan yang sudah menewaskan mereka semua.
Di sekolah, Bu Yani melihat dahi Kikan yang terluka dan merawatnya. Bu Yani bilang kalau Kikan ada masalah agar cerita kepadanya dan jangan dipendam sendiri. Bu Yani cerita jika dia mempunyai seorang putri bernama Vivi yang sudah meninggal gantung diri dan mungkin sekarang sudah seusia Kikan. Di dalam kelas, Bu Yani sedang mengajari anak-anak tentang cermin. Lalu Kikan melihat tidak ada pantulan Bu Yani di cermin. Bu Yani ternyata akan pergi dinas ke Surabaya. Kikan pun meminta Bu Yani tidak pergi karena nanti bisa tertimpa musibah dan bahkan meninggal. Diketawainlah Kikan sama teman-teman sekelasnya. Hahaha, kebanyakan micin dia Bu, biarin aja Bu. Bu Yani meyakinkan Kikan bahwa dia akan baik-baik saja. Dia bilang ke Bu Yani agar jangan menghiraukan Kikan yang memang suka jahil. Kikan mendatangi Bu Yani. Doni pun mengikutinya dan menguping pembicaraan mereka. Kikan cerita jika dia tidak melihat pantulan bayangan seseorang di cermin, maka sebentar lagi orang itu akan meninggal. Itu terjadi ketika dia melihat Pak Soleh dan keluarga tetangganya. Begitu pula dengan Bu Yani yang tidak terlihat pantulannya di cermin. Bu Yani bukan mempermasalahkan dia percaya atau tidak dengan perkataan Kikan, tapi dia yakin bahwa semua makhluk hidup pasti akan mati. Hanya saja yang membedakan adalah cara dan waktunya. Bu Yani bilang bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dan meminta Kikan menjaga dirinya baik-baik. Doni mendatangi rumah Kikan dan akan memberikan bunga serta cerminnya yang ketinggalan. Tapi Kikan bilang dia nggak suka bunga mawar, lalu membanting cerminnya dan mengusir Doni. Kikan ingin sendirian. Ya elah, film jadul Indonesia emang begini ya lur. Kikan melihat berita kecelakaan di mana itu adalah mobil Bu Yani dan Bu Yani sudah tewas. Semua teman-teman Kikan sudah tahu jika banyak orang yang meninggal ketika dekat dengan Kikan. Mereka semua pergi menjauhinya. Tapi Doni yakin bahwa itu tidak benar. Tanpa disengaja Kikan melihat Dea dan Doni yang berantem karena Doni nggak mau nemenin Dea pergi. Doni ingin ketemu Kikan hari itu. Tapi dia bilang jika Kikan nggak akan pernah mencintai Doni. Kikan akan pulang ke rumahnya, tapi anehnya mobilnya tersangkut sesuatu. Bukan sulap, bukan sihir, ternyata ada hantu di bawah mobilnya dong. Kikan yang ketakutan langsung menjalankan mobilnya. Karena orang tua Kikan belum pulang dari luar kota dan hantu masih terus mengikutinya, Kikan pergi ke rumah Doni. Kikan bilang dia sangat ketakutan tapi nggak bisa menjelaskannya ke Doni. Doni pun mengantarkan Kikan ke kamarnya agar dia bisa tidur. Dan Doni menunggunya sambil menonton TV di luar. Di dalam kamar, Kikan melihat ada foto cermin miliknya dan banyak amplop yang ditujukan untuknya. Keesokan paginya Kikan sudah merasa baikan. Doni pun membuatkannya teh panas. Kikan bertanya kenapa Doni nggak pernah ngirimin surat-surat tersebut ke dirinya. Doni bilang jika dia selalu menulis surat ketika dia mengalami suatu hal yang berkesan. Tapi Doni berpikiran apa yang berkesan bagi dirinya belum tentu berkesan bagi Kikan. Kikan akhirnya membaca isi suratnya dan tersenyum. Lalu meminta Doni mengantarnya ke suatu tempat. Kikan bilang dia selalu ke danau itu karena ada kunang-kunang yang mendatanginya dan kunang-kunang di sana adalah teman-temannya. Danau yang sangat damai itu bisa menenangkan hati dan pikirannya. Doni pun akhirnya mengatakan jika dia mencintai Kikan. Aku cinta kamu. Kikan belum bisa menjawab apa-apa karena pikirannya sedang kacau saat itu. Doni tidak mempermasalahkannya dan berjanji akan membantu semua masalah Kikan. Ketika mereka akan pergi berkencan, Kikan tidak bisa melihat pantulan bayangannya di cermin dan tiba-tiba banyak hantu yang mendatanginya. Kikan yang kabur dari rumah masih melihat banyak hantu yang seliweran di jalanan. Doni yang melihatnya pun langsung datang menyelamatkannya. Bisa aja Don. Kikan minta Doni agar pergi meninggalkannya sendirian. Meskipun Doni nggak mau, Kikan tetap bersikukuh. Doni dengan terpaksa pergi dari sana dan meminta Kikan untuk menelponnya jika terjadi apa-apa. Di dalam hatinya, Kikan yakin dia sebentar lagi akan mati. Kikan masih belum masuk sekolah hari itu. Doni pun kembali mendatangi rumah Kikan dan mendengar bunyi pecahan kaca. Ternyata Kikan memecahkan semua cermin di sana. Doni berusaha menghentikannya dan bilang jika dia sudah tahu apa yang bisa dilihat Kikan selama ini. Tapi Kikan bilang jika bukan itu masalahnya, melainkan bayangannya yang tidak ada di cermin. Itulah kenapa dia tidak bisa membalas cinta Doni. Sudah 3 hari Kikan gak tidur dan terus makan cabai agar tetap bisa melek. Sumpah sih ini ngeri banget lur. Halah.
Kikan gak mau tidur karena takut nanti gak bangun lagi. Doni pun pergi membelikan sarapan buat Kikan agar dia tidak sakit. Lalu Kikan melihat 3 anak kecil yang sedang main petak umpet di rumahnya. Lihat teman aku nggak? Kikan akhirnya tahu bahwa mereka adalah hantu. Dia sangat ketakutan dan pingsan tepat ketika Doni sudah kembali. Kikan mimpi ditabrak kereta. Dia sudah tidak kuat lagi dengan semua ini dan pergi dari rumahnya. Kikan membeli majalah misteri untuk mencari bantuan paranormal. Lalu dia kecelakaan. Kikan yang tersadar sangat senang dirinya masih hidup dan langsung mendatangi rumah paranormal. Paranormal ini bilang bahwa kemampuan yang dimiliki Kikan adalah kemampuan istimewa. Kikan bilang jika dia tertekan karena kemampuannya ini dan ingin melihat layaknya orang normal. Paranormal ini pun meminta Kikan untuk pulang. Lalu dia mengatakan bahwa Kikan tidak perlu takut karena cinta sejati tidak akan pernah mati. Sesampainya di rumah sudah ada acara duka di sana. Kikan yang melihat mobil orang tuanya mengira mereka sudah meninggal, tapi ternyata Kikan ternyata sudah meninggal. Kedua orang tua Kikan dan Doni sangat sedih melihat jasadnya. Doni bilang ke ibu Kikan bahwa Kikan sangat menginginkan kalung yang sudah dia beli dan meminta izin memakaikannya ke Kikan. Kikan bertemu paranormal kembali. Paranormal itu mengatakan agar Kikan menyelesaikan apa yang belum selesai dan mengatakan apa yang memang harus diucapkan. Karena dengan cara itu, Kikan bisa pergi dengan tenang. Paranormal ini tahu jika Kikan belum menyampaikan rasa cintanya. Dia percaya Kikan bisa menemukan caranya. Doni yang sedang merenung sendirian di danau merasakan kehadiran Kikan. Doni bilang dia sangat mencintai Kikan. Doni bertanya kenapa Kikan pergi meninggalkannya dan tidak memberikan kepastian apa-apa. Doni tidak tahu apakah Kikan benar-benar mencintainya atau tidak. Lalu seekor kunang-kunang datang dan Doni bisa melihat arwah Kikan. Doni bilang jika Kikan akan selalu ada di hatinya selamanya. Kikan pun tersenyum dan akhirnya bisa pergi dengan tenang, mengisyaratkan bahwa dia juga sangat mencintai Doni. Dan buyar, ya elah Don, entar ente ketemu cewek lain juga udah lupa sama Kikan. Ide ceritanya cukup bagus sebenarnya Lur. Ya meskipun banyak banget kekurangannya. Kayak orang tua Kikan yang nggak pulang-pulang dari luar kota. Rumah besar tapi selalu gelap dan sepi. Bahkan pembantu juga nggak ada. Kan nggak mungkin nggak bisa bayar listrik. Sekolah yang sunyi banget kayak hati kalian. Dan banyak detail-detail lainnya yang rasanya terlalu aneh. Pun begitu akting Mbak Nirina yang totalitas sampai makan cabe dan juga penampakan hantu yang luar biasa bikin bulu ketiak merinding. Patut diacungi jempol. Nggak jumpscare amat lah ya film ini. Jumpscare nggak sih Lur menurut kalian? Ya wis, aku Icang undur diri, matur nuwun dan say no untuk menjahili teman, but say yes untuk mensubscribe atau tombol di bawah ini. Assalamualaikum.